Terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, 6 tahun dan 6 bulan, dan denda sebesar 1 miliar rupiah, Dan seperti itulah hukum di negara Indonesia. Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara di kasus korupsi timah dan terbilang jauh dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Putusan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah secara bersama-sama ini menyebabkan kerugian negara 300 triliun rupiah. Kerugian negara 300 triliun rupiah. Harvey juga disangsi membayar denda 1 miliar rupiah. Jika tak dibayar, maka diganti dengan kurungan 6 bulan. Harvey juga dihukum membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian, atau apabila jumlah tidak mencukupi, maka diganti hukuman penjara. Mengadili menyatakan terdakwa Harvey Muiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang, kata Hakim Ketua Eko Arianto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin 23 Desember. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, sambung Hakim. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, mengkritik vonis hukuman Harvey Muiz di kasus korupsi komoditas timah hanya 6,5 tahun. Ia bertanya-tanya kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah yang tak sebanding dengan hukuman pelaku koruptor. Putusan ini adalah kabar buruk bagi keadilan. Bagaimana mungkin kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah hanya dihargai dengan hukuman 6,5 tahun penjara? Kata Hinca kepada wartawan, Rabu 25 Desember 2024. Hinca menyebut korupsi yang dilakukan Harvey Muiz dan kawan-kawan merupakan kejahatan yang paling berdampak terhadap alam Indonesia. Ia menyebut apa yang telah diperbuat Harvey dan pelaku lainnya merusak masa depan generasi muda RI. Timah Bangka Belitung, yang seharusnya menjadi berkah bagi daerah, justru menjadi kutukan. Korupsi ini bukan sekadar mencuri uang, ini mencuri masa depan, katanya. Hinca menyebut tak masuk akal hukuman yang diberikan ke Harvey hanya 6,5 tahun. Ia mengatakan tuntunan jaksa sebanyak 12 tahun saja sudah ringan bagi koruptor, sekaligus perusak alam tersebut. Lingkungan di Babel hancur, tambang ilegal merajalela, dan rakyat hidup dengan warisan kerusakan. Lalu, hukuman hanya 6,5 tahun? Hilang sudah akal sehat, kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini. Saya bahkan merasa tuntutan jaksa yang 12 tahun saja sudah terasa ringan. Tapi hakim menilai jauh lebih rendah lagi. Apa ini? Diskon akhir tahun untuk para koruptor, sambungnya. Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pusako Unan, Charles Simabura, menilai vonis 6,5 tahun penjara untuk Harvey Muiz terkait kasus korupsi timah ringan. Menurutnya, vonis itu memperlemah pemberantasan korupsi. Ini semakin memperlemah pemberantasan korupsi dan menambah jumlah deretan vonis ringan perkara korupsi, kata Charles kepada wartawan Selasa 24 Desember. Charles meminta jaksa mengajukan banding atas vonis ini. Dia berharap vonis Harvey Muiz bisa diperberat dalam putusan banding nantinya. Jaksa harus banding dan lebih memperkuat argumentasi yang dianggap lemah oleh Hakim PN, tutur dia. Menurut Charles, hakim harusnya mempertimbangkan kerugian negara dalam kasus ini. Diketahui kerugian negara dalam kasus timah ini mencapai 300 triliun rupiah. Hakim kan juga harus pertimbangkan kerugian keuangan negara yang timbul sebagai kejahatan kolektif dengan angka kerugian yang begitu besar, berbanding terbalik dengan kasus korupsi serupa yang angka kerugiannya jauh di bawah kasus timah, ujar Charles. Anggota Komisi 3 fraksi Nasdem, Rudianto Lalo,
menyikapi vonis terhadap Harvey Moise di kasus korupsi timah dinilai rendah, hanya 6,5 tahun. Rudianto menilai mestinya vonis terhadap Harvey maksimal seperti yang dituntut oleh jaksa. Kalau bicara ada efek jera dalam sebuah perkara kasus, maka hukumannya harusnya maksimal supaya ada efek jera. Ada efek jera berarti tidak ada lagi orang berani melakukan tindakan pidana korupsikan seperti itu, kata Rudianto dihubungi Selasa 24 Desember. Rudianto mengatakan pengembalian aset menjadi hal yang penting dalam perkara yang merugikan negara senilai 300 triliun rupiah ini. Ia mempertanyakan apakah uang pengganti yang disita dari Harvey Moise dapat sebanding dengan kerugian negara. Yang kedua, bagaimana pengembalian kerugian negara atau pemulihan aset itu yang lebih penting. Sehingga orang yang terdakwa korupsi, maka paling utama bagaimana mengembalikan aset atau kerugian negara ini, ujar Rudianto. Kasus timah ini kan ditengarai ada bahkan triliunan kan, isunya dari awal kan hebohnya 300 triliun. 300 triliun itu potensinya kembali nggak ke negara atau tidak? Kan itu yang jadi pertanyaan, tambahnya. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, sebuah tindakan yang merampas masa depan anak-anak bangsa. Setiap rupiah yang diselewengkan dari kas negara adalah harapan rakyat yang dihancurkan. Ketika seorang koruptor dengan rakus mengeruk uang negara, mereka tidak hanya mencuri, tetapi juga merampas hak-hak dasar rakyat, merusak fondasi keadilan, dan menggoyahkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. 300 triliun rupiah, jumlah yang luar biasa besar, tetapi jauh lebih besar kerugian yang dirasakan rakyat. Setiap angka dalam jumlah itu adalah air mata ibu-ibu yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, anak-anak yang kekurangan pendidikan yang layak, dan rakyat yang merasa terpinggirkan dari kemakmuran yang seharusnya menjadi hak mereka.